Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada peserta webinar coaching klinik yang sudah hadir di room Zoom pada malam hari ini. Sebelum dimulai, teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat dalam kegiatan webinar coaching klinik dengan tema Tips Jitu Raih Juara Esai serta Lolos Pendanaan Kampus yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 4 Januari 2026. Diharapkan teman-teman peserta dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal dan juga aktif agar ilmu yang kita dapatkan maksimal juga tentunya. Perkenalkan, saya Kakak Aris Nasaki yang akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan. Yang pertama, peserta harus menggunakan format penamaan pada namanya dengan username nama peserta underscore instansi. Selanjutnya, peserta harus mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Diharapkan peserta jangan keluar masuk Zoom agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan diterima juga dengan baik. Selanjutnya, para peserta menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan di grup. Yang perlu diperhatikan apabila pada perangkat teman-teman tidak mendukung, maka itu tidak dipermasalahkan. Selama penyampaian materi nantinya oleh pemateri, peserta diharapkan tidak boleh on mic kecuali pada saat sesi tanya jawab nantinya. Ketika sesi tanya jawab, peserta diharapkan on kamera dan juga mikrofon, memperkenalkan diri dan juga asal instansi, serta untuk pertanyaan yang di luar materi seperti teknik kegiatan dan administrasi, teman-teman dapat sampaikan dan tanyakan melalui admin WhatsApp Forum Indonesia Muda 2. Sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan melakukan dokumentasi awal kegiatan. Kami mohon kepada seluruh peserta yang berkenan untuk menyalakan kamera dan juga mengikuti arahan dari panitia dokumentasi. Sekali lagi, kita akan melakukan dokumentasi awal, jadi dimohon untuk teman-teman menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang sudah dibagikan. Oke. 3, 2, 1. Oke. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Untuk slide ketiga. 3, 2, 1. Slide keempat. 3, 2, 1. Untuk slide kelima. 3, 2, 1. Slide keenam. 3, 2, 1. Slide ketujuh. 3, 2, 1. Slide ke-8. 3, 2, 1. Dan untuk slide ke-9 yang terakhir 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, hari ini di webinar coaching klinik khusus finalis Forum Indonesia Muda 2, kita akan bersama pemateri yang luar biasa tentunya, yaitu Kak Gigi Panji Mulyanto. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan membacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Pemateri kita adalah Gigi Panji Mulyanto, seorang mahasiswa aktif Politeknik Negeri Semarang dengan jurusan akuntansi pada program studi perbankan syariah
Beliau dikenal sebagai pribadi yang inovatif dan juga memiliki semangat tinggi dalam bidang strategic planning, public speaking, dan juga manajemen program. Selain aktif di dunia akademik, beliau juga terlibat dalam berbagai organisasi seperti BEM KBM Polines sebagai Deputi Kementerian Sosial Politik, serta UKM Rencana Padawa sebagai Kepala Bidang Logistik. Nah, dalam kiprah prestasinya, beliau telah menorehkan banyak pencapaian yang luar biasa, di antaranya sebagai peraih gold medal dan juga juara tiga Pekan Ilmiah Muda Nusantara yang kelima tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Capai Cita. Selanjutnya, juara satu Indonesia International Invention Expo pada tahun 2025, juara dua Indonesia International Invention Expo 2024, dan juga sebagai peraih juara satu Lomba Esai Accounting dan Esai Competition pada tahun 2024. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki pengalaman sebagai pembicara, moderator, dan ketua pelaksana di berbagai kegiatan kampus dan juga pengabdian masyarakat. Nah, dengan pengalaman juga prestasi yang luar biasa tersebut, tentunya kita akan banyak belajar dari beliau tentang bagaimana tips meraih juara dalam lomba esai, serta bagaimana langkah-langkah efektif untuk lolos pendanaan kampus. Nah, pada kesempatan ini, beliau akan membagikan tips raih juara esai serta pengalaman lolos pendanaan kampus kepada seluruh finalis Forum Indonesia Muda 2. Nah, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Gigi Panji Mulyanto untuk menyampaikan materinya. Cek, cek. Suara saya udah masuk, Sudah, Kak. Oke. tapi lagi Pada ada Kak, suara adzan masuk gak di dalam sana? masuk, Kak, masuk. Masuk ya. Oke, nunggu bentar ya. Sekitar 1 menit, 2 menit masih ada adzan di sini. Pak, bisa dimulai? Bisa, Kak. Share screen-nya sudah? Sudah. Oke, wait di layar saya tapi belum muncul tadi ya share screen-nya. Ya, di slide 1.
Hmm, Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik, Kak. Baik, Kak. Oke, baik ya. Gimana nih rasanya lolos jadi finalis lomba yang akan diselenggarakan di Yogyakarta ya? Ya, betul, Kak. Oke, ya jadi terima kasih buat Capai Cita atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa menjadi pembicara dalam acara coaching klinik di malam hari ini. Nah, oke, ini screen-nya sudah masuk. Ya, seperti yang ada di judul, teman-teman bisa lihat tips Jitu menang lomba esai dan tembus pendanaan kampus. Perkenalkan kembali, saya Gigi Panji Mulyanto dari Politeknik Negeri Semarang. Sekarang masih berkuliah, aktif jadi mahasiswa, yaitu di semester 8. Sudah mulai masuk semester 8. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini adalah pengalaman saya bersama Capai Cita dan juga beberapa prestasi lomba lainnya. Jadi di sini ada pengalaman bersama Capai Cita. Terakhir itu saya mengikuti Pekan Ilmuwan Muda Nasional yang diselenggarakan di Kota Malang. Nah, di situ saya ikut di bidang pendidikan, yaitu bidangnya individu, tapi saya ikutnya tidak bersama tim, tapi saya ikutnya individu. Oke, saya lanjutkan. Jadi di lomba PIMNAS kemarin, saya mendapatkan gold medal di bidang pendidikan dan juga mendapatkan juara 3 di untuk seluruhan PIMNAS. Kemudian untuk prestasi lainnya, seperti yang sudah disampaikan, ada gold medal Indonesian International Invention Expo, ada silver medalnya juga, ada juara 1 accounting, kemudian ada juara 3 bisnis model Canvas tahun 2024, serta yang paling lama itu ada Duta Wisata Kabupaten Semarang 2019. Next, bisa tolong di next. Nah, oke, kita masuk yang pertama ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan sebelum membuat esai itu adalah memahami apa yang harus dilakukan. Ya, kita harus pahami dulu. Yang pertama harus kita pahami adalah ada 3 poin penting di sini. Yang pertama itu sebelum lomba. Sebelum lomba, saat lomba, dan juga setelah lomba. Nah, sebelum lombanya seperti apa? Yang pertama harus menggali ide dulu. Nah, ide ini kita gali, kita cari masalah-masalah yang memang sedang tren sekarang ini. Contohnya yang paling banyak digunakan adalah masalah tentang SDGs, bagaimana kita bisa memenuhi SDGs tersebut. Kemudian masalah yang terakhir tentang penanaman pohon sawit, atau masalah lainnya tentang penanggulangan bencana, atau masalah lainnya tentang geopolitik, atau masalah lainnya bisa tentang ekonomi, ataupun juga tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, membuat judul. Nah, judul ini penting teman-teman, karena dalam judul itu juri pertama kali melihat tulisan kita, itu dari judulnya dulu. Apakah judul ini akan menarik untuk dibaca, atau judul ini biasa saja. Nah, ini yang menjadi krusial, sehingga kita perlu memperhatikan dengan baik bagaimana kita bisa menyusun judul yang baik dan benar dan menarik seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, ini bisa kalian catat ya. Contohnya adalah kita jelaskan dulu di kalimat pertama apa yang kita temukan.
Misalnya, saya waktu itu pernah memiliki gagasan adalah NOVA, Innovation Accounting. Nah, NOVA itu sebagai apa? NOVA adalah sebagai solusi untuk menjawab apa? Menjawab permasalahan dari minimnya pemahaman atau literasi mahasiswa tentang akuntansi dan juga audit. Nah, seperti itu. Nah, alatnya apa? Implementasinya menggunakan apa? Menggunakan artificial intelligence. Nah, itu adalah salah satu judul yang di sana sudah lengkap tentang apa inovasi kalian, bagaimana inovasi kalian itu menyelesaikan masalah, terus inovasi kalian itu diterapkannya menggunakan apa. Kemudian membuat kerangka yang utuh. Yang ketiga, kerangka utuh itu maksudnya kalian membuat dari awal pembukaan, pendahuluan, bagian isi, hingga terakhir bagian penutupnya. Itu kalian buat dulu kerangkanya. Di bagian pendahuluan mau diisi apa saja, di bagian isi mau dijelaskan apa saja, dan di bagian penutup apa yang akan kalian simpulkan untuk menguatkan ide gagasan kalian. Kemudian yang keempat adalah mencari literatur. Nah, literatur ini penting teman-teman sebagai bahan untuk menguatkan dari ide kita, dari masalah-masalah yang kita cantumkan di esai. Kenapa seperti itu? Nah, karena literatur ini bisa kita ambil dari 5 tahun ke belakang. Dan literatur ini secara akademis akan membuat argumen-argumen yang kita bentuk memiliki data statistik yang kuat. Seperti itu. Kemudian kelima adalah menyusun esai. Kita harus mulai menyusun esai yang sudah kita persiapkan dari nomor 1 hingga nomor 4. Nah, kemudian ada saat presentasi lomba atau saat lomba. Nah, yang pertama itu adalah ketika kita melakukan presentasi. Di sini ada hal unik, teman-teman, ketika melakukan presentasi, di mana ketika presentasi itu yang dilihat oleh juri 50% bahkan lebih adalah bagaimana kita menyampaikan ide gagasan kita. Jadi ketika sudah sampai tahap presentasi, itu yang dilihat bukan lagi isi dari tulisan esaimu yang ada 10 lembar, 20 lembar, 30 lembar, tapi juri itu sudah melihat bagaimana kita bisa mempresentasikan, menjelaskan ide atau tulisan yang sudah kita cantumkan di esai. Sehingga kita perlu memperhatikan bagaimana presentasi yang baik. Kemudian berlatih presentasi. Nah, berlatih presentasi bisa kalian lakukan dengan mencari contoh-contoh opening presentasi yang baik dan benar. Di TikTok bisa, di Instagram bisa, di YouTube juga bisa. Karena apa? Karena presentasi esai itu hanya sekitar 7 sampai 10 menit aja. Itu merupakan waktu yang sangat cepat. 7 sampai 10 menit untuk menyampaikan gagasan-gagasan kalian yang sudah kalian tulis mungkin 10 atau 15 halaman tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah jawab pertanyaan dengan meyakinkan. Jangan menjawab pertanyaan itu terlalu lama ada jedanya. Ketika misal juri bertanya, apa urgensi penelitian kamu? Apa urgensi dari esai ini? Nah, kalian di sana jangan terlalu banyak membuang waktu untuk berpikir menjawab pertanyaan tersebut. Tapi sebisa mungkin, kalian sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa berlatih menjawabnya, seperti itu. Kemudian optimis tanpa keraguan. Nah, ini yang penting teman-teman nomor 4. Pengalaman saya mengikuti lomba kemarin di Malang, yaitu PIMNAS 5, saya ini bertanding dengan optimis, tanpa keraguan, dan juga dengan lepas. Nah, bahasa lepas ini maksudnya apa? Tanpa beban. Jadi ketika kita bertanding itu tanpa beban, tidak ada tuntutan bahwa kita ini harus menjadi juara satu. Tapi yang penting adalah kita optimis dulu, kita berikan yang terbaik di presentasi itu sehingga nanti juri itu akan melihat bahwa oh kita ini siap menjadi pemenang. Nah, dengan sendirinya kita akan bisa menjadi juara di lomba esai tersebut. Kemudian setelah lomba yang harus kita lakukan adalah pertama evaluasi dari tanggapan juri. Nah, evaluasi dari tanggapan juri ini penting ketika biasanya kalian ini ketika lomba belum bisa mendapatkan juara satu, dua, atau tiga, pasti di sana ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Berdasarkan tanggapan juri tersebut,
kalian bisa tuh untuk lomba berikutnya menambahkan apa saran yang diberikan oleh juri. Sehingga karya-karya kalian ketika nanti akan diikut lombakan lagi sudah merupakan karya yang lebih baik daripada lomba sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah perbagi kekurangan dan maksimalkan esai yang ada. Nah ini, maksimalkan esai yang ada itu ketika kalian misal sudah mendapatkan juara. Jadi kalian sudah mendapatkan juara satu nih. Tapi sebenarnya esai kalian tuh masih bisa dimaksimalkan lagi. Dengan cara apa maksimalinnya? Dengan cara menambah data-data ter-up to date. Dengan cara menambah model-model analisis. Sehingga ide yang kalian sampaikan itu memang bisa terrealisasi. Kemudian jangan berhenti untuk berlomba. Ini yang poin tiga itu banyak terjadi kepada para peserta lomba pemula ya. Atau mungkin yang dia baru pertama kali mengikuti lomba. Nah, di sini ketika kalian itu menghadapi sebuah kegagalan, belum bisa menjadi finalis, belum bisa menjadi yang nanti maju ke presentasi final, itu jangan bersedih teman-teman. Nah, di sini adalah momentum kalian untuk menjadi lebih baik dengan cara melakukan evaluasi, memperbaiki kekurangan, dan juga memaksimalkan esai yang sudah ada. Next. Oke, di sini adalah tahapan menulis esai yang terstruktur. Jadi, esai yang terstruktur itu sangat penting, teman-teman. Untuk apa? Untuk juri bisa membaca dan memahami serta mengetahui apa sih ide yang kalian sampaikan. Kita lihat dulu dari bagian pembuka. Dari bagian pembuka, ada susun kata pembuka yang menarik perhatian pembaca. Bisa dari quotes, pertanyaan, perbandingan, dan juga data. Jadi, untuk lomba kemarin yang di Malang, itu saya mengutip dari sebuah quotes Nelson Mandela. Pendidikan merupakan senjata paling ampuh. Nah, itu contoh dari quotes. Kemudian kalian bisa juga menyelipkan pertanyaan. Pertanyaan seperti ini. Bayangkan jika 80% mahasiswa di Indonesia paham bagaimana cara menulis esai yang baik dan benar. Itu salah satu pertanyaan. Kalian juga bisa melakukan perbandingan. Di Indonesia dan di Malaysia terjadi perbedaan kemampuan mahasiswa dalam menulis karya tulis. Nah, itu bisa kalian lakukan perbandingan. Kemudian kalian bisa setelah pembuka, kalian cantumkan ini, masalahnya apa. Nah, melakukan identifikasi dan berikan penjelasan atas masalah berdasarkan sumber kredibel dan juga statistik angka. Nah, di sini ketika kalian mencantumkan sebuah data dalam tulisan, itu data tersebut jangan hanya tuliskan sebagai angka saja, tapi harus diinterpretasikan. Nah, agar pembaca tahu bagaimana sih caranya untuk membaca angka tersebut. Misal, contohnya adalah yang terlalu biasa nih ya. Menurut BPS, 3 juta warga di Indonesia masih memiliki dalam status kemiskinan. Nah, kalian bisa merubah itu. Contohnya adalah eh, Indonesia masih terjerat dalam kondisi kemiskinan. Menurut data dari BPJS, menurut data dari BPS, ada 3 juta warga Indonesia yang masih dalam lingkup kemiskinan. Nah, itu bisa jadi salah satu bagaimana cara memasukkan data. Kemudian selanjutnya adalah solusi. Nah, solusi ini tentang ide kalian. Solusi yang diberikan harus efektif, jelas, dan realistis. Nah, di sini kalian harus menjelaskan bagaimana cara kerjanya, cara kerja ide kalian. Misal, kalian membuat suatu inovasi, penemuan, eh, kerang hijau bisa digunakan untuk menjadi pupuk organik. Nah, cara kerjanya seperti apa? Kerang hijaunya itu dibagaimanakan hingga hasil akhirnya menjadi pupuk organik. Kemudian implementasinya seperti apa? Bagaimana cara mengimplementasikan ide tersebut sehingga nanti bermanfaat bagi tanaman. Kemudian pengukurannya. Nah, pengukurannya ini penting. Bagaimana ide kalian ini
bisa terukur keberhasilannya. Seperti itu. Kemudian nanti yang terakhir adalah di bagian penutup. Berikan kesimpulan dengan singkat, namun menyeluruh. Nah, singkat namun menyeluruh ini di bagian penutup bisa kalian masukkan satu paragraf ataupun dua paragraf. Nah, jika satu paragraf, yang perlu kalian pastikan Wow, adalah satu wow. paragraf Ya, tersebut. dua macam ni. Ah, ni tak teman. Nanti dia bisuka. Oke, saya lanjutkan. Jadi, dalam satu paragraf tersebut, itu sudah menyeluruh dari bagaimana kalian menjelaskan masalah, bagaimana kalian menyampaikan ide, dan bagaimana merealisasikan ide itu hingga bermanfaat bagi lingkungan. Nah, serta kalian bisa masukkan juga prediksi keberhasilannya. Next. Bisa di next slide. Nah, ini adalah tips dan trik saat menulis esai, teman-teman. Yang pertama, ide kreatif, unik, dan ada kebaruan. Nah, kata kebaruan ini penting. Contohnya adalah ketika kalian nanti menulis di dalam esai, boleh kalian cantumkan kebaruan dari esai ini adalah sehingga juri itu langsung tertuju pada kalimat tersebut. Dan sehingga tidak ada kesulitan bagi juri untuk menanyakan apa sih kebaruan dari tulisan kamu, apa sih kebaruan dari yang telah ditemukan di esai-esai sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, judul yang memukau. Seperti yang saya bilang tadi, judul merupakan gerbang pertama. Juri itu membaca ide kalian, sehingga judul harus dibuat memukau, sehingga menarik untuk dibaca. Yang ketiga adalah terstruktur. Ketika esai sudah dibuat terstruktur, maka akan mempermudah bagi juri itu untuk membaca dan memahami bagaimana kalian membangun argumen serta menyimpulkan ide-ide kalian. Kemudian yang keempat adalah cantumkan data. Data di sini bisa kalian ambil dari BPS, dari Bank Indonesia, dari situs-situs global. Yang penting adalah data ini merupakan data terbaru. Kalau misalnya kalian mencantumkan sebuah masalah yang terkini, kalian harus bisa menemukan data-data minimal tahun terakhir. Kalau sekarang 2026, minimal kalian cantumkan data itu di 2025. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini Januari, nah Januari kan biasanya data-data itu belum banyak yang diupdate. Misal kalau kalian lagi ingin meneliti tentang bagaimana laporan keuangan, kinerja keuangan sebuah bank di bulan Januari kan laporan keuangan tersebut belum keluar. Nah, kalian bisa cantumkan data terakhir di tahun 2025. Kemudian berikan analisis lengkap. Nah, analisis lengkap ini penting untuk juri bisa mengetahui bagaimana ide kamu ini bisa terlaksana. Bisa kalian lihat analisis contohnya adalah analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Kemudian analisis SMART, kemudian analisis pentahelix. Pentahelix ini tentang siapa saja yang akan mendukung ide-ide kamu. Kemudian ini ada analisis Tam-Samsom. Biasanya Tam-Samsom ini digunakan untuk ide bisnis. Kalian bisa pelajari lebih lanjut ketika ide kalian atau lomba yang kalian ikuti itu misalnya lomba bisnis, bisnis plan atau bisnis model kanvas itu bisa kalian cantumkan dalam Samsung. Kemudian perbanyak lampiran. Nah, di poin perbanyak lampiran ini merupakan trik ketika tidak ada batasan halaman. Misal, buat ini lomba ini ada batasan halamannya enggak ya? Yang di Jogja ini dari teman-teman? Biasanya sih ada ya, ketika mungkin batasan halaman buat lomba seperti ini tuh 10 halaman atau misalnya 15 halaman. Tapi, oh ada nih, 10 halaman Kak. Nah, 10 halaman. Jadi, ketika kalian masuk ada batasan 10 halaman, berarti harus memadatkan di bagian isinya. Nah, dari bagian pembuka, bagian isi, hingga bagian penutup itu harus kalian padatkan. Di sana kalian harus cantumkan bagaimana
analisis-analisisnya, baik itu analisis SWOT, analisis SMART, analisis pentahelix, dan kemudian kalian juga harus terapkan yang terakhir nih, visualisasikan ide. Kalian cantumkan juga prototype, foto produk, bagan, implementasi. Nah, jika tadi tidak ada maksimal halamannya atau lampiran tidak termasuk batasan, nah kalian bisa masukkan tuh di situ perbanyak lagi SWOT-nya. Nah, jika tadi di bagian isi SWOT hanya kotak atau bagannya saja, nah nanti di bagian lampiran itu kalian bisa deskripsikan lebih detail lagi. Kemudian kalian bisa masukkan di bagian lampiran itu prototipenya. Nah, lampiran dari lampiran prototipe, baik fotonya ataupun nanti kalian cantumkan linknya agar juri bisa mengakses. Misal kalian nanti membuat sebuah aplikasi, kalian menggunakan Figma untuk mengeditnya. Nah, kalian bisa cantumkan tuh nanti di bagian lampiran link aplikasinya agar juri bisa melihat bagaimana prototipe kalian bekerja. Nah, kemudian foto-foto produk. Jika kalian masukkan foto produk ke di bagian isi, itu kan tidak bisa detail ya teman-teman, karena ada batasan halaman. Nah, sehingga tipsnya adalah kalian masukkan foto produknya itu di bagian lampiran. Misal nanti kalian akan membuat mesin pengolahan limbah kulit kelapa menjadi karpet atau menjadi suatu hal yang berguna lainnya. Nah, kalian bisa cantumkan foto di sana, baik dari prosesnya, pengumpulan ataupun nanti foto produknya itu hasil jadi produknya seperti itu. Nah, selanjut ketika saat presentasi. Saat presentasi, yang penting adalah kuasai apa yang ditulis. Jangan sampai ketika juri bertanya, kalian tidak tahu apa yang sebenarnya kalian tulis. Nah, ini sangat bahaya. Bisa jadi dicurigai bahwa karya kalian ini adalah menjiplak atau mengambil milik orang lain. Itu sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah atur ritme dan juga intonasi. Kalian harus tahu bagaimana cara agar kata-kata yang kalian sampaikan itu enak didengar. Ya, berikan waktu bagi pendengar untuk mencerna apa yang kalian ucapkan. Berikan jeda. Misal kalian jeda 2 detik atau 3 detik. Nah, itu bisa. Nah, atur intonasinya. Ketika kalian memberikan penekanan kepada bagian-bagian tertentu, misal bagian idenya atau bagian datanya. Contohnya seperti ini. Ada lebih dari 40% mahasiswa jurusan akuntansi tidak memahami pembelajaran akuntansi. Jadi, kami memberikan sebuah solusi, yaitu, nah, kalian sampaikan solusinya di situ. Nah, itu adalah bagaimana cara kalian mengatur ritme dan juga intonasi. Yang ketiga adalah manajemen waktu. Karena tadi waktu presentasinya tuh hanya 7 menit sampai 10 menit normalnya untuk lomba, maka kalian harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Sampaikan materi yang kalian tulis di PPT itu dengan padat dan lengkap. Dan jangan sampai waktu itu overtime. Karena begini teman-teman, pengalaman saya kemarin di Malang, itu ada timekeeper lomba yang galak. Nah, galaknya gimana? Contoh, waktunya itu 7 menit. Tapi peserta tersebut di menit ke-6, hampir 7 menit itu dia belum selesai. Langsung timekeepernya bilang, waktu kurang 30 detik. Kemudian dia ketika kurang 5 detik, bilang lagi, waktu kurang 5 detik. Terus waktunya selesai, waktu habis, silahkan juri menanyakan. Nah, ini merupakan contoh timekeeper yang biasanya galak menjadi momok ya teman-teman. Sehingga ini harus kalian waspadai. Tapi ada juga biasanya timekeeper yang agak nyantai. Tapi karena kita tidak tahu bagaimana kondisi besok di perlombaan, maka kita harus menyiasati dengan memanajemen waktu yang baik. Kita bisa membuat slide presentasi misal 10 slide atau 8 slide, tapi itu sudah bisa menjelaskan keseluruhan dari ide kalian. Yang terakhir adalah jawab pertanyaan dengan jelas. Nah, banyak di sini tulisannya bagus,
tapi ketika menjawab pertanyaan itu nggak jelas. Nah, ketika ditanyai, apakah ini penting untuk bisa diterapkan menjadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat? Nah, dia di sini mengalami kebingungan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Sehingga menjawab pertanyaan dengan jelas ini hal yang harus kalian perhatikan. Next, bisa di next. Nah, oke. Pertanyaannya di akhir atau bisa sekarang? Gimana, panitia? Di akhir aja Kak, supaya lebih enak nantinya. Oke. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman peserta tentang yang tadi, materi trek lomba bisa di akhir sekalian ya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu lolos pendanaan kampus. Oke, untuk lolos pendanaan kampus ini, kita perlu tahu bahwa ada beberapa skema pendanaan kampus yang perlu diketahui. Nah, mungkin ini akan berbeda ya bagi teman-teman di kampus-kampus lain, tapi secara keseluruhan, kemarin saya sudah melakukan sedikit research tentang teman-teman saya dari kampus lain, contohnya ada kampus Universitas Diponegoro, kampus UNES, ada dari Lok Sumawe, ada dari Medan, tentang bagaimana proses pendanaan yang ada di kampus mereka. Nah, secara keseluruhan ini saya berikan gambaran ada tiga pendanaan lomba. Yang pertama adalah pendanaan lomba terjadwal. Pendanaan lomba terjadwal merupakan lomba tahunan yang diikuti oleh kampus dan pasti setiap tahun ada, serta diselenggarakan oleh Dikti atau Bakorma. Nah, lomba-lomba tahunan ini biasanya lomba-lomba bergengsi, lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional yang pasti kampus teman-teman ini mengikutinya. Contohnya adalah PIMNAS. Pasti teman-teman di sini tahu kan lomba PIMNAS. Bukan Pekan Ilmiah Muda Nasional loh ya, tapi PIMNAS yang diselenggarakan oleh Dikti. Kemudian P2MW. Yang terakhir ada Porseni. Porseni itu untuk mahasiswa Politeknik. Sepertinya tadi saya melihat dari peserta Politeknik Negeri Malang ya. Nah, itu Politeknik Negeri Malang itu pernah mengadakan Porseni di tahun 2024. Nah, kemudian yang kedua ada pendanaan lomba fully funded. Merupakan pendanaan yang diberikan oleh kampus yang mengcover seluruh biaya selama perlombaan. Dari biaya pendaftaran, biaya registrasi final, biaya transportasi, penginapan, hingga uang saku. Nah, biaya fully funded ini tergantung dari bagaimana kampusnya memanajemen keuangan untuk dana lomba. Kemudian ketiga adalah pendanaan skema reimburse. Merupakan pendanaan di mana mahasiswa mendanai dengan uang pribadi terlebih dahulu. Jadi kalian ketika mengikuti perlombaan, kalian biasanya menalangi atau mengeluarkan uang terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai lomba, kalian membuat laporan, kalian membuat LPJ untuk agar kampus mengembalikan dana yang telah kalian keluarkan. Nah, dari ketiga skema lomba ini, karena lomba yang ada di Jogja besok itu sepertinya bukan merupakan lomba wajib yang diikuti oleh kampus. Jadi tidak termasuk dari pendanaan lomba terjadwal. Karena ini kan tidak terjadwal ya teman-teman. Sehingga kemungkinan yang bisa terjadi adalah pendanaan lomba fully funded dan juga pendanaan skema reimburse. Nah, next. Bisa di next. Oke, di sini ada alur pengajuan pendanaan kampus. Yang pertama, warna ungu ini dilihat. Susun proposal pengajuan pendanaan. Dana yang diajukan jelas dan rasional. Pengalokasian dananya detail dan terperinci. Nah, dana yang diajukan jelas dan rasional itu kalian bisa sesuaikan dengan biaya-biaya yang nanti kalian keluarkan. Misal, contohnya di lomba ini ada biaya pendaftarannya. Sebutlah biaya pendaftaran sebesar 50.000. Nah, kalian cantumkan biaya pendaftaran 50.000. Kemudian di bawahnya biaya registrasi final. Misal biaya registrasi final
itu sekitar 1.250.000. Berarti kalian masukkan di totalnya 1.300.000. Nah, nanti kalian bisa sisipkan di bawahnya tentang uang saku. Biasanya kalau di kampus saya, uang saku itu sekitar 100.000 per hari. Jadi kalian bisa sisipkan lama lombanya, misal lomba kalian itu 2 hari, Sabtu dan Minggu, berarti kalian bisa masukkan 200.000 sebagai biaya untuk uang saku. Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan berkas. Nah, berkas di sini adalah keterangan-keterangan yang menyatakan kalian ini benar-benar menjadi delegasi dari kampus untuk mengikuti sebuah perlombaan. Nah, yang pertama ada LOA lomba. Jadi ketika kalian sudah diterima sebagai finalis, pasti dari pihak penyelenggara akan memberikan sebuah LOA atau surat pernyataan kalian lolos sebagai seorang finalis. Nah, itu harus kalian simpan dan juga kalian lampirkan di proposal. Kemudian surat keterangan delegasi. Nah, dari beberapa kampus yang teman saya ini alami, surat keterangan delegasi ini bisa bertahap, teman-teman. Kalau di kampus saya itu bertahap dari prodi, kemudian ke jurusan, yang terakhir ada ke pusat, ke institusi. Jadi di prodi itu meminta tanda tangan dari kaprodi, di kajur, di ketua jurusan itu meminta dibuatkan surat permohonan delegasi lomba. Kemudian di tingkat institusi itu membuat surat delegasi lomba. Jadi diketahui dulu oleh Kaprodi, kemudian dimohonkan surat keterangan delegasi oleh Kajur, yang ketiga dibuatkan surat delegasi oleh institusi. Nah, kalau di universitas lain, contohnya kemarin teman saya di Universitas Diponegoro, itu dia langsung dari tanda tangan dosen pendamping atau dosen pembimbing, kemudian diajukan ke fakultasnya. Nah, seperti itu. Di Universitas UIN Alauddin Makassar, teman saya juga seperti itu. Jadi dia tanda tangan dulu dengan dosennya, kemudian diajukan ke fakultasnya. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah proposal. Nah, proposal yang sudah kalian susun ini, kalian juga tadi lampirkan LOA, surat keterangan, dan juga yang terakhir adalah invoice registrasi final. Nah, ini penting karena biasanya registrasi final ini yang biayanya besar. Untuk mungkin teman-teman yang di luar kota Yogyakarta, biasanya juga ada biaya-biaya untuk penginapan atau biaya untuk transportasi, atau juga nanti bisa diberikan juga biaya untuk uang saku. Kemudian yang ketiga, ajukan berkas yang sudah disiapkan ke institusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama bisa ajukan ke prodi, kemudian ke fakultas atau jurusan. Yang terakhir adalah ke bagian akademik dari kampus tersebut. Contoh di kampus saya, Politeknik Negeri Semarang itu urutannya seperti ini. Dari prodi dulu, kemudian ke jurusan atau fakultas, yang terakhir adalah ke bagian akademik atau kampus. Nah, setelah diajukan berkas-berkas tersebut dari proposal dan berkas, kemudian akan diajukan oleh bagian akademik ke bagian keuangan. Nah, di sana kita bisa mengambil pencairan dananya. Di sini ada beberapa skema pencairan. Yang pertama, pencairan seluruhnya. Jadi, misal kalian mengajukan permohonan dana, setelah kalian jumlahkan dari transportasi, registrasi final, dari biaya registrasi awal, itu kalian ketemu 2 juta. Nah, bisa jadi kalian langsung dicairkan ketika dipanggil itu langsung 2 juta. Ataupun bisa juga bertahap. Bertahap di sini maksudnya apa? Yang mendesak dulu. Misal yang mendesak dulu adalah biaya registrasi final. Karena registrasi final kan ada early bird, ada reguler, yang terakhir ada on the spot ya, OTS ya. Ada 3 ya biasanya. Nah, di sana kalian bisa mengajukan dulu, tolong cairkan dulu dong Pak, Bu, yang bagian untuk registrasi finalnya. Karena semakin lama cairnya, biayanya semakin besar. Nah, kemudian yang ketiga ada skema reimburse. Kalian keluarkan dulu menggunakan uang pribadi, kemudian nanti dari pihak kampus akan mengembalikan dana kalian. Yang terakhir dengan syarat adalah membuat LPJ kegiatan lomba. Nah,
Di LPJ ini, laporan pertanggungjawaban yang perlu kalian cantumkan adalah hasil perlombaannya. Nah, hasilnya ini kalian cantumkan baik itu kalian lolos finalis, baik itu nanti kalian lolos presentasi final, ataupun nanti kalian lolos ke mendapatkan juara 1, 2, 3, ataupun harapan, ataupun juara atribut lainnya. Baik itu juara atribut best poster, juara atribut best delegation, atau juara atribut best paper, itu bisa kalian sampaikan di LPJ kegiatan. Kemudian ada rekap pengeluaran. Nah, rekap pengeluaran ini secara realistis ya. Misal tadi kalian diberikan dana 2 juta, tapi realisasinya yang keluar hanya 1.900.000. Nah, 100 ribunya ini harus kalian kembalikan ke institusi, sehingga LPJ kalian nanti jelas. Kemudian dilampirkan juga dokumentasi perlombaannya. Misal kalian sampaikan dokumentasi ketika presentasi poster, kemudian dokumentasi ketika presentasi final, yang terakhir bisa dokumentasi ketika penyerahan hadiah. Kayak gitu. Terus next. Next slide. Nah, ini adalah tips and triknya ya teman-teman. Yang pertama itu jelaskan di dalam proposal tujuan, manfaat yang akan didapatkan, baik dari manfaat didapatkan oleh mahasiswa ataupun manfaat yang didapatkan oleh kampus. Contohnya manfaat yang didapatkan oleh kampus apa? Jadi, kampus itu memiliki target dari Kementerian Dikti. Targetnya apa? Targetnya adalah memiliki prestasi nasional. Contohnya di kampus saya itu prestasi nasional minimal ada 70 sampai 80 prestasi nasional per tahun. Nah, kalian bisa cantumkan di situ bahwa dengan kalian mengikuti lomba ini, kalian akan mampu menyumbangkan kontribusi untuk mencapai target kampus, yaitu memperoleh 80 prestasi nasional. Kemudian nama kampus kalian akan dikenal di seluruh Indonesia. Nah, itu bisa kalian cantumkan. Kemudian yang kedua adalah susun anggaran dengan detail, rasional, dan yang penting tidak melebih-lebihkan anggaran. Karena tujuannya adalah anggarannya itu cair, bukan tujuannya mendapatkan keuntungan dari pencairan tersebut. Jadi, yang penting adalah tadi biaya yang bisa mengcover pengeluaran-pengeluaran kita selama mengikuti perlombaan itu didanai oleh kampus. Yang ketiga adalah lampirkan LOA, poster perlombaan, kemudian rekap prestasi sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir ini, rekap prestasi sebelumnya itu opsional ya teman-teman. Misal kalian sebelumnya sudah memiliki pengalaman menjuarai kegiatan perlombaan apa. Nah, kalian bisa cantumkan di bagian eh, akhir dari proposal supaya lebih meyakinkan lagi dari pihak kampus untuk bisa memberikan pendanaan ke kalian. Karena biasanya kampus itu hanya ingin mengeluarkan dana kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah berpotensi juara. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ya, selanjutnya adalah buat komunikasi yang menyenangkan, sopan, santun kepada pihak kampus. Nah, ketika kalian bisa mengkomunikasi dengan baik, kalian bisa sopan dengan baik, bisa santun, nah, maka akan terjadi komunikasi yang baik, sehingga kemungkinan di ACC-nya proposal itu lebih besar. Kemudian pastikan seluruh berkas lengkap, baik tadi LOA-nya, baik tadi berkas-berkas posternya, nah itu harus dilengkapi. Jangan sampai nanti sudah maju ke bagian pusat, ke bagian kampus, tapi ada yang kurang. Nanti kalian harus bolak-balik lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalian maksimalkan dulu, cek lagi berkasnya, semuanya dicek, mau dari awal bukti mengikuti perlombaan, email diterima, kemudian poster kegiatan, LOA-nya, terus dari perlombaan ini kan pasti ada dicantumkan biaya-biaya per gelombangnya ya, atau biaya registrasinya, atau itu early bird atau apa. Nah, kalian bisa cantumkan juga, lampirkan juga di sana. Yang terakhir adalah pengajuan proposal jauh-jauh hari. Jangan sampai mengajukan proposal itu mepet deadline dari pembayarannya. Misal kalian bisa ajukan minimal 1 bulan sebelumnya. Jadi kalian misal berangkat tanggal 1 Februari, mulai tanggal 1 Januari itu kalian sudah mengajukan. Karena
pasti bagian keuangan dari kampus itu memiliki kesibukan lain, bukan hanya mengurusi dari keuangan mahasiswa yang ingin mengajukan perlombaan. Sehingga harus kalian antisipasi waktu-waktu yang panjang itu untuk menunggu di ACC proposalnya. Nah, sepengalaman saya, pengalaman dari pengajuan proposal itu saya ajukan selama 3 minggu. Jadi, contoh di tanggal 1 itu saya maju, kemudian nanti prosesnya lama, waktu itu 10 hari. Nah, nanti di tanggal 10 itu saya dikabari, yang saya ajukan itu sudah di ACC oleh kampus. Saya diminta datang ke bagian keuangan untuk mengambil dananya. Nah, tapi dana yang saya terima itu tidak langsung seluruhnya, tapi bertahap. Yang diajukan, yang dicairkan terlebih dahulu adalah dana untuk registrasi final, yang mungkin kisarannya 1.200.000 sampai 1.500.000 tadi. Itu yang dicairkan terlebih dahulu. Nah, nanti Hamin 3 hari sebelum keberangkatan, misal perlombaannya di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, saya mengambil di hari Senin itu untuk pelunasan pengajuannya saya. Misal tadi saya mengajukan 2 juta, yang di ACC awalnya itu 1.500.000. Nah, saya hanya kekurangannya itu 500.000. Nah, itu adalah bagaimana tahapan-tahapan dari tips pendanaan. Nah, ini juga perlu kalian perhatikan. Yang penting adalah ketika kalian ini tanya dari kakak tingkat kalian atau teman-teman kalian yang sudah memiliki pengalaman. Perlu diingat karena setiap kampus ini memiliki regulasi atau prosedur pendanaan yang berbeda. Jadi, yang saya sampaikan adalah gambaran cara keseluruhan serta pengalaman saya bagaimana bisa mendapatkan pendanaan dan pencairan dari kampus. Nah, karena mungkin nanti ada detailing-detailing lagi dari kampus kalian atau dari fakultas kalian, itu apa yang perlu disiapkan berkasnya, atau mungkin nanti pengajuannya temponya berapa hari. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya next. Next slide. Oke, sudah selesai. Semangat berjuang teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan. Nah, sekarang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Eh, Baik, terima kasih kepada Kak Gigi atas pemaparan materi yang sangat insightful. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 15 menit. Sebelum kita mulai, izin konfirmasi terlebih dahulu kepada Kak Gigi, apakah pertanyaannya akan dijawab langsung satu persatu atau dikumpulkan terlebih dahulu lalu dijawab sekaligus? Langsung jawab aja nggak apa-apa. Oke, langsung jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand, menyalakan kamera dan mikrofon setelah dipersilahkan, serta menyampaikan pertanyaan secara singkat dan sesuai tema coaching klinik. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingatkan sekali lagi bahwasannya untuk pertanyaan dari teman-teman itu sesuai dengan tema dan juga pemaparan materi dari pemateri kita terkait untuk kegiatan acara nantinya itu bisa melalui WhatsApp admin. Oke. Mungkin langsung aja dari Kak Indah Awalia terlebih dahulu. Silakan Kak. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya saya nggak pakai background ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Izin bertanya untuk materi yang pertama tadi, kalau misalnya kita kan presentasi, Kak. Kemudian ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, terus teman kita nggak bisa jawab. Itu boleh nggak, Kak, kalau kita sambil bisik-bisik di depan di depan juri gitu? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua saya, ini apakah PowerPoint-nya nanti boleh dikirim, Kak? Terima kasih. Oke. Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Jawab dulu pertanyaan yang kedua, pasti PowerPoint-nya akan dikirim ya Kak ya, Kak moderator? Iya kan ya? Ya, nanti Ya, ditunggu Kak, aja di pasti akan grup, dikirim. pasti akan dikirim. Dan kemudian pertanyaan yang pertama adalah, jika dari kalian teman-teman
tidak bisa menjawab atau berbisik-bisik dulu di depan juri. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Nah, yang penting kalian lakukan secara elegan, ya kan ya. Jadi kalian jangan terlalu membuat juri menunggu terlalu lama. Misal ditanyai apa urgensi dari ide kamu, atau ditanya yang lebih sulit lah, bagaimana implementasi ini bisa terrealisasi secara nyata di masyarakat. Nah, kalian kan pasti akan melakukan waktu diskusi terlebih dahulu ya. Nah, kalian bisa sampaikan kepada jurinya, jika misal waktunya lebih lama ya, izin juri, izin kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Nah, nanti kalian memanfaatkan waktu di sana mungkin sekitar 5 detik atau 10 detik, karena sesi tanya jawab itu biasanya hanya sekitar 3 menit sampai 5 menit. Ya teman-teman. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Ketika kalian habis waktu untuk memikirkan jawaban atau untuk diskusi, maka kalian juga akan menghabiskan waktu juri untuk bertanya lainnya. Nah, jadi ketika juri bertanya banyak, itu kalian jangan khawatir. Kalian malah harusnya senang. Karena itu menandakan juri excited ingin tahu lebih dalam tentang apa yang kalian tulis. Contohnya kemarin ketika perlombaan, itu saya akan berusaha bagaimana caranya juri menanyai lagi tentang karya saya. Nah, bisa kalian ingatkan nanti apakah ada pertanyaan lagi. Nah, nanti kan juri bisa tahu tuh, oh ini anaknya pengen tanya ini. Jadi dia bisa menggali lebih dalam. Bahkan waktu untuk tanya jawabnya bisa overtime kayak gitu. Itu malah bagus sesi tanya jawabnya overtime. Nah, jadi tidak ada masalah ya ketika kalian berbisik-bisik di depan. Tapi yang perlu diingat jangan terlalu lama karena waktunya juga terus berjalan. Oke, lanjut. Baik, gimana Kak Indah? Apakah sudah terjawab? Siap, sudah Kak. Terima kasih. Baik, untuk penanya kedua dari Kak Rahmawati Dharma. Silakan Kak, Kak Indah Rahmawati Dharma. Izin masuk tanpa salam. Perkenalkan nama saya Rahmawati Dharma dari Setia Muntai. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya memiliki dua pertanyaan, yaitu yang pertama mengenai mengenai poster dan PPT saat presentasi itu apakah berbeda atau sama gitu. Terus yang kedua, untuk visualisasi prototipe atau foto produk itu apakah boleh dimasukkan ke dalam isi atau harus dimasukkan ke lampiran aja? Itu saja, terima kasih. Oke, pertanyaan bagus ya. Yang pertama, poster dan PPT apakah sama atau berbeda? Nah, jadi secara keseluruhan, isi dari poster dan PPT itu sama ya teman-teman. Di sana kalian bangun dulu penjelasannya seperti apa, kan ada contohnya ya, dari ada template-nya yang telah disediakan oleh perlombaan ya biasanya. Dari penjelasan awalnya, terus masalahnya seperti apa, terus nanti kalian lanjutkan di bagian bawahnya itu ada misal kegunaannya apa, analisisnya seperti apa, sehingga yang paling bawah itu biasanya ada kesimpulan sama ada foto diri kayak gitu. Nah itu bisa kalian samakan. Nah tapi yang paling penting adalah di poster dan di PPT itu poin-poin, jangan terlalu banyak kalimatnya. Karena namanya juga presentasi, yang penting adalah bagaimana kita bisa mempresentasikannya. Jadi PowerPoint adalah poin-poin utamanya saja yang kalian sampaikan di dalamnya. Poster pun juga begitu. Yang penting posternya dan PPT-nya juga dibuat menarik. Misal kalian pakai animasi mob atau pakai animasi transisi-transisi lainnya yang bagus. Dan juga pemilihan warna dari ide dan posternya itu kalian sesuaikan. Contoh kalian mengajukan ide green, misal green accounting. Nah, kalian bisa menggunakan background-background warna hijau. Jangan sampai judulnya green accounting tapi warnanya coklat. Nah, itu kan nggak cocok ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah visualisasi di prototipe itu bagian isi atau bagian dari lampiran. Nah, tadi visualisasi prototipe itu bisa kalian cantumkan di bagian isi. Nah, yang penting adalah bagian isi.
ketika kalian cantumkan di bagian isi, itu dengan catatan batas halamannya masih tercapai. Ya, batas halamannya masih tercapai. Misal kalian di sana mencantumkan gambar alat. Kalian cantumkan tadi alat mengubah limbah kulit kelapa menjadi sesuatu. Nah, kalian cantumkan di bagian isinya itu gambar prototipe. Nah, tapi ketika nanti batasan halamannya itu nggak ada masalah di bagian lampiran, tidak masuk batasan, kalian detailing lagi di bagian lampiran. Contohnya nanti alat ini bagian atasnya itu kegunaannya untuk apa, dibuat dari bahan apa, nanti prosesnya seperti apa. Nah, itu kalian detailkan di bagian lampiran. Kayak seperti itu. Nah, itu menjawab dari pertanyaan nomor 2. Gimana? Sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 5 sampai 6 menit lagi. Jadi buat teman-teman yang masih ingin bertanya, kita masih punya satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya teman-teman masih pengen nanya. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin nanya tips-tips nih? Karena kita masih punya waktu 5 menit lagi. Silakan untuk teman-teman. Izin bertanya, Bang. Boleh Iya, langsung silakan. bertanya. Oke. Oke. Sebelumnya izin tanpa salam, Bang. Perkenalkan saya dari Universitas Riau. Ingin bertanya kepada pemateri untuk mengenai bagian poster dan esai itu kan ada pelampiran kirim poster dan PPT. Itu pas pada saat presentasi itu, kita melampirkan prototipe poster yang dia akan lakukan presentasi atau pelampiran PPT yang harus kita presentasikan. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Nah, jadi di bagian poster itu, kita kan presentasinya nanti biasanya ada dua ya. Presentasi poster dan juga presentasi PPT. Nah, berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan, untuk presentasi poster itu kalian juga bisa membawa prototipenya. Nah, prototipenya seperti apa? Misal kalian membawa ide untuk membuat aplikasi. Nah, prototipenya adalah aplikasinya tersebut kalian tunjukkan kepada si jurinya. Misal kalian membawa laptop atau membawa tab atau membawa HP yang di sana di dalamnya sudah ada prototipenya. Jadi setelah kalian menjelaskan dari posternya, kalian tampilkan atau bagikan pengalaman menggunakan aplikasinya kepada juri. Jadi jangan hanya ditunjukkan seperti ini. Seperti ini nanti di slide jangan. Tapi berikan experience kepada juri untuk merasakan menggunakan aplikasi tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misalnya prototipe dari bentuk barang, misal kalian mesin tadi pengolahan. Nah, prototipenya adalah bentuk mini dari prototipe tersebut. Nah, kalian bisa taruh nih di depan juri. Seperti ini, juri. Nah, nanti di bagian sini ada masuknya, bagian sini proses pengolahannya, nanti di bagian sini ada proses akhirnya. Nah, seperti itu. Bisa juga kalian ada meja di depan, nanti kalian taruh meja di depannya. Sehingga juri bisa melihat lebih dekat. Seperti itu. Gimana? Sudah menjawab? Oke, baik, Bang. Terima kasih, Bang, atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Gigi Panji Mulyanto atas kesediaan waktu, tenaga, serta ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada seluruh peserta dalam kegiatan webinar Kucing Klinik khusus finalis Forum Indonesia Muda 2. Materi yang disampaikan memberikan pemahaman yang sangat relevan tentunya dan juga aplikatif, khususnya dalam strategi menulis yang kompetitif, membangun ide yang kuat, serta berbagi pengalaman nyata dalam meraih prestasi dan juga pendanaan kampus. Nah, hal ini tentunya akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi seluruh finalis Forum Indonesia Muda 2
dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi ke depannya nanti. Nah, kami berharap ilmu yang telah dibagikan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan tentunya, serta menjadi inspirasi bagi seluruh peserta untuk berprestasi dan juga berkarya ke depannya. Sebelum acara ini kita tutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi akhir kegiatan. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk kembali menyalakan kamera dan mengikuti arahan dari panitia dokumentasi. Serame. Untuk slide pertama. Oke. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Informasi sebelum penutupan, kalau misalnya kakak ingin membuat instastory dari kegiatan malam hari ini, jangan lupa untuk mention IG dari Capai Cita dan juga Forum Indonesia Muda. Dan jika teman-teman ingin bertanya terkait perlombaan ke depannya, di hari H, teman-teman bisa langsung WhatsApp admin dari Forum Indonesia Muda. Dan jikalau teman-teman ingin bertanya terkait pemaparan materi hari ini, teman-teman bisa langsung tanya lebih lanjut lagi. Dan teman-teman bisa hubungi melalui IG dari Kak Gigi Panji dan sudah disediakan. Oke. Akhir kata, saya selaku moderator mewakili seluruh panitia dari Capai Cita mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini hingga selesai. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini terdapat kekurangan. Saya Kakak Arisna Saki selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman, semangat lomba. Semangat. Terima kasih, Kak. Oke.